Cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melakukan restorasi laptop ya. Jadi ini merupakan laptop Asus X441U. Jadi unit laptop ini kemarin datang ke saya, katanya rusak sih. Jadi datang posisi udah bongkaran, pemiliknya ownernya udah pasrah, udah lama jual komponen aja. Kemarin setelah saya cek, ternyata masih bisa booting. Nah, karena masih bisa booting dan sampai masuk ke OS, kita akan coba merestorasi unit ini ya. Jadi kita mulai buka aja dulu ya. Ini kita mulai aja dulu bongkar unitnya. Hanya ya kalau unitnya masih bisa nyala daripada ini mubazir ya. Jadi lebih baik dioptimalkan, entah itu nanti dipakai atau dijual posisinya unit siap guna atau unit siap pakai, daripada dia mubazir hanya sekedar dijual per komponen ya. Ini kita akan bongkar dulu ya, bagian palm restnya kita buka menggunakan ya semacam ya mirip pick gitar sih, tapi bukan pick gitar juga. Ini kita buka saja ya. Unit coba kita buka. Oke, ini unit kita buka ya. Ini coba unit kita rakit seperti sedia kala ya. Ini kita lepas dulu. Jadi partnya sebenarnya cukup lengkap yang dikirim ke saya, karena memang bongkaran sendiri ya. Jadi ini, nah di sini ada, bisa dicek, ini ada touchpad, ini fan, baut-baut juga lengkap, ini speaker, heatsink juga ada, heatsinknya lengkap, wifi card juga ada. Jadi yang minus mungkin yang sudah nggak bisa digunakan dipasang lagi adalah baterai, karena udah terpotong di sini ya, sehingga nggak bisa ditarik lagi, harus kabel. Tapi kalau sambungan kabel itu sering kurang stabil koneksinya. Jadi ini kita bongkar saja dulu unitnya. Ini untuk melepas mainboard, ini harus dilepas dulu engselnya supaya bisa digunakan. Kita siapkan wadah di sini. Ini ya, engsel persiapan kita lepas. Ini ya, portnya kita lepas dulu. Jadi ini portnya sudah sempat dibersihkan. Jadi ini unit ini bisa di-upgrade ya. Ini ada di sini, bisa dilihat ini ada slot DDR4 satu buah, tapi yang satu buah udah tanam ya. Jadi ini udah ada built-in tanam RAM DDR4 4GB di sini. Ini GPU-nya Nvidia GeForce MX 920. Ini prosesornya i5 Gen 3. Jadi kita coba persiapkan aja unitnya, kita restorasi. Nah ini juga, ini kita lepas dulu. Jadi X441 ini punya layout yang secara umum hampir sama ya portnya, cuman bedanya serinya macam-macam, ada seri N, seri dan seri-seri yang lain. Ini kita simpan dulu. Biasanya beda seri ini juga beda, generasinya sama, generasi 6. Yang membedakan cuman ininya, dia menggunakan ini yang generasi berapa, menggunakan
menggunakan menggunakan prosesor yang apa, jadi prosesornya macam-macam walaupun dia dalam satu angkatan produksi Intel generasi 6 untuk X441. Saya sudah pernah mencoba membongkar beberapa ya, ada yang seri i3 sudah pernah saya bongkar, ini seri i5, ini yang seri i5 Gen 5. Sebelumnya juga saya pernah bongkar yang seri Celeron, unit laptop yang sama tipe Asus X441. Jadi ini kita akan persiapan pasang heatsink dulu di unitnya. Jadi ini spare partnya dari yang punya kemarin, ternyata alhamdulillah masih lengkap. Kita coba persiapan pasang heatsinknya dulu. Oke, ini karena sudah saya siapkan ya, untuk pasta thermal saya menggunakan HY880. Kalau dirasa kurang sip ya, Anda kalau punya uang mau beli pasta Grizzly silahkan, tapi harganya cukup mahal. Tapi ya HY880 ini saya rasa sudah cukup mumpuni untuk kebutuhan standar pasta thermal ya. Oke, ini kita buka dulu dan kita siapkan, kita beri thermal secukupnya aja ya, jangan tidak perlu berlebihan, karena nanti kalau udah ditekan dengan heatsink dia akan terbagi rata sendiri ya. Kita cari bautnya yang kompatibel. Ini sulitnya karena udah dibongkar begini, jadi harus cari satu-satu bautnya yang ukurannya mirip-mirip lah ya. Ini ada 4 buah ya, berarti 4 buah soket baut, 2 di atas 2 di bawah, berarti 2 agak besar 2 kecil. Oke, ini udah kita siapkan, lalu coba kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bukan ya, bukan bearingnya, tapi tenang, kita juga udah siapkan stok. Memang saya punya stok baut cukup banyak mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ini pakai baut pendek harusnya, bukan baut panjang. Kita harus cari satu persatu. Diambil semua baut-baut pendeknya. Lalu ini kita ambilkan stok baut aja karena ukurannya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini ya, saya punya stok baut hasil dari jagal komputer sebelumnya. Ini akan kita gunakan di sini, di unit laptop ini. Ini ya, untuk prosesor udah terpasang. Ini untuk persiapan GPU kita pasang juga, kita siapkan untuk kita pasang juga. Kita paskan posisinya dulu, lalu kita berikan pasta thermal ya. Jadi ini karena ke tempatnya yang di sini, berarti ini pasta thermalnya hanya untuk GPU-nya aja tanpa RAM-nya. Biasanya RAM-nya pakai thermal pad sih, cuman karena ini nggak ada ya, ya sudah digunakan pasta thermal aja. Lalu ini kita akan
pasang heatsinknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita pasang lagi bautnya. Jadi kalau masang baut seperti ini menggunakan yang seperti ini ya, jadi terasa torsinya, jangan sampai terlalu ini tekanannya terlalu keras sehingga akan merusak yang lain ya. Oke, ini ya heatsink sudah terpasang. Sekarang kita akan coba pasang di ini, tinggal kita pasang di laptopnya ya. Di heatsink sudah. Ini casing bawahnya udah kita siapkan. Jadi memang sempat ini bisa dilihat ya, ada bekas sesuatu di sini. Ini terlihat di sini ya. Kalau sepertinya pernah ketumpahan sesuatu ya, atau mungkin karena udah terlalu lama di gudang ya, wallahu alam, saya nggak tahu. Ini kita pasang saja dulu. Ini unit di sebelah sini semua. Jadi ini konektivitasnya hanya ada di satu sisi ya. Ya mungkin kalau untuk orang yang butuh konektivitas tinggi seperti saya, unit laptop ini kurang mendukung karena portnya sedikit. Tapi kalau kebutuhannya tidak perlu konektivitas terlalu tinggi, saya rasa unit ini sudah cukup mumpuni ya. Digunakan ini kita pasang mini portnya. Di heatsink sudah terpasang, mini port sudah. Lalu kita lanjut, kita berikan kita pasang bautnya di mobo. Kalau memasang baut motherboard, Anda cukup cek aja yang ada tanda panahnya, tanda panah-panah kecil ini ya. Ini ada 1, 2, 3. Ini ada 3, 4, 5. Ada 5 titik yang harus dibaut ya. Kita mulai aja dulu. Kita cek dari stoknya apakah ada baut yang bisa digunakan, ukurannya pas untuk dipasang. Kita coba dulu, kalau nggak bisa ya ambilkan stok lagi. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Oh, pas sepertinya. Oke, berarti ada. Jadi ambil bautnya dari sini aja cukup. Dipaskan aja ke titik-titik yang ada tandanya ini ya. Ini adalah tempat untuk memasang bautnya. Di baut dalam bodi ambilkan yang ukuran tanggung. Baut mobo. Satu, dua, satu lagi di atas ini 3. Oh, 4 karena tidak ada 2. Ada lagi 1 ya. Kalau panjang, ambilkan baut kecil aja. Oke, baut kecil aja udah cukup. Ini juga sepertinya terlalu panjang. Di sini pas, tapi di sini terlalu panjang. Pakai baut kecil aja berarti. Setelah ini terpasang, langkah berikutnya kita pasang komponen lainnya ya. Ini kita pasang fan-nya. Sesuaikan aja lubangnya. Oh. Ternyata di bawah ya. Dan ini ternyata di bawah, saya kira di atas.
Ya harus kita bongkar ulang lagi. Lanjut. Belum bisa kita lanjutkan ya, ini harus kita bongkar dulu. Oke. Kita coba pasang fannya, kita cek di mana lokasi soketnya, bawah atau di atas. Oh ya, benar ya, ternyata ada di bagian atas. Jadi cuman memang harus melepas dulu karena holdernya di sebelah bawahnya. Nah, seperti ini. Tapi sebelum itu kita harus pasang wifi cardnya dulu ya, karena wifi cardnya di bawah. Ini di sini. Ini kita pasang wifi cardnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuaikan arahnya. Nah ini ya, tinggal kita baut pakai baut kecil. Ya, wifi card sudah terpasang. Lalu ini posisinya di sini, posisi dari fannya atau kipasnya. Di hati-hati dalam memasang fannya ya, karena kabelnya kecil sekali. Oke, ini udah masuk ya, tinggal kita dorong pelan-pelan. Oh ya, lupa, ini soundnya ya. Oke, nah kita lanjut ya, untuk pemasangan sound system. Jadi kita cek dulu ini dipasang di sebelah mana. Kalau nggak salah ini bagian tengah sih, saya lupa. Ini ya, kita kebalik. Prosesnya hadapnya ke atas, cuman kita harus cari dulu di bagian mana.
ya, sudah ketemu. Jadi di bagian situ ternyata. Nah, ini kita lepas lagi. Ini ya, kembalikan lokasi sound systemnya. Oke, tidak ada yang perlu dibaut di sini. Nah, dia nanti akan tertindas oleh mainboard dan komponen lain sehingga akan otomatis baut sendiri. Ini ya, di ini soundnya tinggal masukkan aja. Ini kita pasang kembali. Holder dari WiFi cardnya. Kurang panjang ternyata. Astagfirullah. Ini kita masukkan ya, kita tancapkan kembali ininya, soundnya. Lalu ini kita akan pasang bautnya lagi ya, baut mainboardnya tadi di beberapa tempat. Ini mini port kita pasang, mainboard atau mini port. Oke, ini kebalik rupanya. Nah, seperti ini yang benar. Kita pasang bautnya lagi. Iya, udah terpasang dengan baik. Lalu baut-baut di mainboard kita pasang. Ada beberapa tempat ya. Ini 1, 2, di sini ada 3, 4. Ini 4 buah baut di sini. Ya, 4 buah bautnya udah kita pasang. Langkah berikutnya ini kita pasang ya layarnya. Siapkan di sini. Oke, kita lanjutkan masang lagi baut-bautnya. Kita pasang ini ya, fleksibel LCD-nya ke unit.
Ini kita pasang WiFi, receiver WiFi-nya. Ya, WiFi cardnya sudah kita pasang kembali. Lalu kita pasang ini. Ini adalah DVD-nya. Oke, ini kita pasang di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. DVD. Nah, ini kita lewatkan sementara, kita taruh di atas dulu nggak apa-apa. Ini bisa kita ini kan dengan isolasi, nanti kita rapikan dengan isolasi. Ini kita lanjut, kita pasang baut engsel ya. Ini baut engsel sudah kita pasang. SSD kita siapkan SSD di sini udah. SSD-nya SSD pinjaman dulu ya. Jadi karena saya belum beli SSD baru untuk unit ini, jadi saya menggunakan SSD lain dulu nanti. Sebelum itu kita pasang dulu ini touchpadnya. Oke, jadi untuk touchpad ini kabel fleksibelnya hilang ya. Jadi ini tinggal belikan kabel fleksibel. Ini bisa dicek. Ini harusnya ada kabel fleksibelnya. Tapi karena kabel fleksibelnya nggak ada, di touchpadnya sementara belum bisa digunakan. Jadi tinggal belikan kabel fleksibel aja untuk touchpad ya, yang pendek. Ini kita pasang aja dulu supaya ya tidak kosongan gitu. Nih ya, ini tinggal belikan kabel fleksibelnya ya. Ternyata nggak ada fleksibelnya untuk touchpad. Lalu ini udah hampir siap. Jadi untuk restorasi perlu baterai, SSD, dan yang harus dibeli adalah baterai, kabel fleksibel touchpad, dan SSD ya. Nah, ini kita akan pasang SSD sementara untuk tes unit aja dulu.
Ini ya, kita akan pasang SSD-nya di unit sebagai unit tester aja sementara, karena ya mau detailnya nanti sih tunggu ownernya, dia rencana mau kirim barang lainnya, antara minta direstorasikan sekalian atau nanti saya yang beli kondisional ya. Ini tinggal kita pasang. Nih ya, unit sudah terpasang dengan baik, tinggal kita baut nanti. Tapi sebelum itu kita testing aja dulu, kita running test unitnya ya. Kita tes untuk menyalakan unitnya. Ini kita pasang adaptor, kita pasang ini, dan kita testing di sini unitnya ya, Asus A441U warna merah. Ini bisa dicek unit nyala ya. Ini bisa masuk ke BIOS ya. Kita tinggal cek settingnya. Serta configuration. Oke. Ini sepertinya ada yang belum terbaca ya. Kita cek dulu. Oke, nah ini ya, bisa dicek. Ini unit sudah masuk ke OS Windows ya. Jadi ini memang unit masih bisa relatif sebenarnya masih bisa digunakan dan masih bisa di upgrade ya. Jadi bisa dicek ada satu buah slot RAM yang terbaca. Jadi ini kita menggunakan SSD lain sementara ini untuk testing booting aja. Nah, ini bisa dirasakan juga di sini, anginnya juga mampu berhembus. Oh ya, ini touchpadnya tadi karena memang dia tidak terbaca, jadi kita akan testing checking dulu menggunakan mouse ya. Saya gunakan mouse Logitech saya di sini. Coba saya pasang. Ini ya, terbaca. Nah, sinyal WiFi juga ini bisa dicek ya, sinyal WiFi terbaca. Untuk keyboard normal ya, untuk touchpad karena tadi nggak ada kabel fleksibelnya jadi dia tidak terbaca, tapi ini untuk sinyal WiFi sudah terbaca. Berarti WiFi card masih berfungsi dengan baik. Nah, di sini bisa terasa ada angin juga, artinya dia sudah bisa digunakan lah ya, relatif siap pakai. Ya tinggal ini baterainya silang ya, artinya nggak ada baterainya sebenarnya. Di sementara itu dulu ya, kita satukan dulu unitnya. Ya itu dulu ya. Di sekian ya video restorasi unit laptop Asus X441U dari Varitech Tips. Jadi unit ini awalnya memang didiagnosa rusak mainboard, sehingga ownernya udah berencana mau merombengkan, tapi waktu itu kebetulan pas dia update seperti itu dan saya komen, ya udah coba kirim ke saya, dan alhamdulillah ternyata setelah dikirim ke saya dan unitnya ini ternyata masih berfungsi dengan cukup baik ya. Ini unitnya masih bisa nyala, masih bisa booting, bahkan masih bisa baca WiFi. Jadi everything is okay, so far so good. Untuk menyelesaikan restorasi dari unit laptop ini dibutuhkan 3 hal ya. Pertama drive, karena ini drive-nya masih pinjaman, SSD pinjaman. Kedua baterai ya, atau kalau mau pakai tambah baterai ya nggak apa-apa sih, tapi
kurang nyaman aja ya, nanti tiba-tiba listrik mati atau apa, pekerjaan akan langsung kepotong. Jadi pertama drive-nya belikan SSD, kedua baterainya gantikan baterai yang baru, ketiga kabel fleksibel untuk touchpad-nya, karena touchpad-nya ada tapi kabel fleksibelnya nggak ada. Selebihnya ya unit ini siap digunakan ya. Sebenarnya ya unitnya relatif sebenarnya siap pakai kalau ada yang membutuhkan. Minusnya touchpadnya nggak fungsi dan baterainya off gitu aja sih sementara ini. Jadi tinggal belikan hard disk atau SSD aja. Oke, sekian video restorasi unit dari saya. Kalau ada pertanyaan atau Anda mungkin punya unit laptop yang lama mangkrak di gudang daripada mubazir atau apa, atau unit yang sudah divonis rusak, mati, rusak mobo atau apa yang kerusakan berat daripada mubazir, Anda bisa kirimkan unit itu ke saya. Nanti akan coba saya cek dulu apakah unit masih bisa digunakan seperti unit ini yang ternyata masih berfungsi dengan baik, atau unit memang ya sudah tidak bisa digunakan, kita jagal, kita jual per komponennya, nanti bisa kita bagi hasil lah ya. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.